adalah RDP kedua lanjutan antara anggota Dewan Komisi 11 dengan OJK dan Minapadi. Jadi kasus Minapadi itu adalah dia melanggar peraturan OJK. Pak Husin sebagai kepala eksekutif pasar modal merangkap Dewan Anggota Komisioner OJK pada RDP yang pertama 25 Agustus tahun 20 dia mengatakan bahwa Minapadi dibubarkan dan dilikuidasi karena melanggar peraturan OJK. Berarti ini bukan kasus gagal bayar, tapi dia melanggar aturan OJK. Jadi penyelesaiannya OJK itu harus menuntut secara tegas kepada Minapadi. Dia harus menyelesaikan pembayaran nasabah sesuai dengan peraturan OJK. Iya, karena dia memberi sanksi, dibubarkan, dilikuidasi sesuai peraturan OJK. Nah, sekarang penyelesaian ke nasabah harus sesuai hukum POJK. Begitu. Jadi jangan Minapadi jangan OJK banyak memberi kompromi kepada Minapadi. Alasannya tidak mempunyai kemampuan dan lain-lain. Ini tanggung jawab dan kemampuan itu dua hal yang berbeda. Jadi pada saat RDP yang pertama 25 Agustus Pak Husin mengatakan bila nasabah menuntut sesuai dengan regulasi OJK, katanya Minapadi tidak punya kemampuan. Sebagai pejabat negara yang begitu penting, sebagai eksekutor, supervisor, diberi wewenang dan kekuasaan sangat besar oleh negara, kita nasabah merasa aneh ya. Kok Pak Husin bisa mengeluarkan statement itu? Ini beda banget ya. Tanggung jawab sama kemampuan. Jadi kami menuntut pembayaran harus sesuai NAV pembubaran, sesuai POJK nomor 23 garis miring POJK 04 garis miring 2016 yang mengatakan harus pembayaran harus sesuai NAB pembubaran. Itu pasalnya 47B. Ya, jadi dan ada juga POJK 01 garis miring POJK titik 07 2013 mengatakan pelaku jasa keuangan wajib bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan kerugian nasabah yang disebabkan kelalaian karyawan atau manajemen investasi pelaku jasa keuangan. RDP yang pertama tanggal 25 kemarin, Bunda, apakah ada komunikasi dari pihak direksi Minapadi kepada para nasabah? Para nasabah, kami mau menyuarakan paling penting, paling utama itu karena OJK yang membubarkan dan melikuidasi 6 produk Minapadi. Jadi OJK yang paling bertanggung jawab dan harus menyelesaikan masalah ini secara tuntas sesuai dengan POJK. Dia yang harus menuntut Minapadi. Itu. Cuma kami berterima kasih dengan DPR Komisi 11 ya sudah banyak membantu para nasabah. Ya, Pak Fauji Amro khususnya ya, Ibu Putri Komarudin, Pak Fatan juga banyak membantu para nasabah untuk realisasinya RDP ke-1, ke-2, audiensi. Luar biasa para wakil rakyat kami ini membantu kita yang menderita nih udah 10 bulan loh Pak. Terkatung-katung begini. Ya, sekarang banyak PHK, bisnis kami juga turun banyak gitu. Anak-anak kuliah semua juga stop, biayanya yang sudah kita rencanakan gitu. Untung ada anggota DPR Komisi 11 yang luar biasa sampai kita bisa hadir di sini. Ya, ada juga POJK yang ketiga, Bu Yuni tolong tambahkan. POJK nomor 10 ya. Pasalnya kalau nggak salah ya, pasal 26 itu mengatakan bahwa baik direksi maupun komisaris itu bertanggung jawab renteng untuk kesalahan dia untuk kepada nasabah.
Jadi itulah yang kami mohon OJK supaya membela nasabah, bukan membela para konglomerat yang tidak mau bayar nasabah. Sebenarnya itu kan sudah jelas peraturannya. PNAB dibubarkan itu duit nasabah ada, dia tidak gagal bayar loh. Pada waktu Oktober itu, sampai November, dia masih membayar nasabah dengan sebelumnya dengan full. 12 Oktober, 10 Oktober dia tidak gagal bayar. Nah, tapi belakangan dia entah mungkin berpikiran bagaimana, lalu mulai tidak bayar. Alasannya OJK likuidasi, terus minta izin sama OJK bayar 2 kali. Nah, OJK-nya kok kompromi? Boleh gitu. Sebenarnya di peraturannya 7 hari setelah pembubaran, 7 hari ya, sudah harus bayar. Kenyataannya tidak. Dia hanya jadi pembubaran itu 25 November. 2019. Iya, 2019. Lah kalau 7 hari 7 hari bursa berarti kan awal-awal Desember sudah selesai. Tapi dia bilang dia minta izin OJK untuk bisa bayar 2 kali. Jadi pembayaran pertama itu 11 Maret. Nah, 11 Maret dia bayar ke nasabah kurang lebih hanya 20%. Sisanya dia bilang dia akan bayar 18 Mei. Tapi sampai sekarang dia tidak bayar-bayar. Kami sudah berkali-kali mohon OJK lihat ini, tertulis maupun lewat media. Tapi OJK diem aja gitu loh. Makanya kita minta juga bantuan anggota Komisi 11 yang memang sangat prihatin kepada nasib rakyat itu supaya mendesak OJK menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah diberikan oleh negara. Itu. Dan selain itu bisa saya tambahkan adalah bahwa nasabah itu menaruh dananya sebagai tabungan di Minapadi karena Minapadi bilangnya itu deposito, tabungan. Jadi kita percaya. Kenapa percaya? Karena ada lambang OJK. Lambang OJK yang kita percaya sebagai rakyat yang patuh hukum, negara ya sudah bilang taruh kita menabung, jangan duit ditaruh di luar negeri. Ingat kan ada tax amnesty dan macam-macam supaya menabung dan yang diawasi OJK. Lah kita dengan sangat patuh aman, ikut ya? Aman. Lah tapi sekarang tabungan kita, kalau saya khususnya nih udah 45 tahun saya nabung. Saya udah umur 65, ada lagi yang 70. Maksudnya kita nabung itu kan untuk apa? Hari tua, nggak nyusahin anak. Karena anak juga ada tanggung jawab keluarga sendiri. Nah, inilah yang kami mohon anggota DPR dan para pejabat OJK perhatikan masyarakat ini. Duitnya bukan sedikit loh ini. 6 triliun sampai 7 triliun dan nasabahnya juga 6 ribuan lebih. Begitu. Ini sudah masalah nasional besar. Ya belum lagi ada manajer investasi lain yang kayak sekarang asuransi Kresna yang ikut meeting nih. Itu kan gede juga. Nasabah terakhir misalnya. Sekarang Bu, apa kira-kira harapan ke Ya harapan anggota kita, dewan? kita semua nih teman-teman ya, Ada berapa orang yang hadir? 15-an kali ada. Ya, bisa dilihat ya yang muda sih sedikit, kebanyakan udah tua-tua. Gitu. Ada juga yang udah sakit di kursi roda apa yang stroke di rumah sakit. Apa Sampai kira-kira itu, harapannya? Ya harapannya supaya kita dibayar secepatnya sesuai dengan hak kita. Target Sesuai kira-kira dengan peraturan. berapa bulan, berapa minggu atau tahun Bu? Ya, segera. Segera karena ini udah Karena 10 udah 10 bulan. Segera. Yang tadinya harusnya ada tempo Desember. Desember. Kalau dibilang secara jatuh tempo, itu ada yang November udah jatuh tempo. Tapi kan terus katanya keluaran, OJK bilang dilikuidasi.
terus harus bayar 7 hari setelah pembubaran likuidasi. Jadi November mundur Desember. Kita pikir oh ya OJK udah bantu kita nih 7 hari. Nah, tapi sekarang kagak bayar, bayar 20% Maret kemarin. Sisanya udah